Bagaimana kita bisa meneladani hidup Yesus dalam contohnya, contoh misal terhadap asisten rumah tangga, anak dan mertua di rumah dan lain-lain. Saudara, kekristenan itu bukan agama hukum. Kekristenan itu jalan hidup, jalan hidupnya Tuhan Yesus. Kita menjadi Kristen itu harus mengalami perubahan kodrat. Kalau kodrat kita berubah, saudara, itu dalam segala hal yang kita lakukan, kita tidak akan melukai siapapun. Siapapun, bukan hanya asisten rumah tangga, anak, mertua, driver, atau siapapun. Hidup kita pasti tidak melukai mereka. Jadi saudara, jangan saudara terpaku hanya bisa bicara tentang Tuhan, tetapi alami Tuhan. Dan alami proses untuk berubah kodrat itu. Oleh sebab itu memang perlu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tidak bisa tidak. Lewat perjumpaan pribadi itulah saudara akan mendapatkan impartasi, penularan spirit dari Tuhan Yesus. Ya, selamat berjuang. Bagaimana menjelaskan ke anak balita untuk membuat cita, rasa, selera jiwanya tidak sama dengan dunia? Apa yang harus ditanamkan sedari dini? Nah, ini masalahnya anak balita ini yang umurnya berapa? 5, 4, 3, 2, beda. Tetapi begini saja, kalau saudara memiliki persekutuan dengan Tuhan secara benar, saudara mengalami perubahan kodrat, benar-benar bertumbuh dalam kedewasaan rohani, saudara akan memiliki kebijaksanaan dan hikmat. Ya, jangan memaksakan tentunya saudara yang sudah dewasa terhadap anak-anak. Anak-anak punya dunia sendiri. Dan kita harus memberikan ruangan yang cukup untuk mereka menikmati masa kanak-kanaknya. Tetapi di tengah-tengah suasana masa kanak-kanak tersebut, kita memanfaatkan dengan mewariskan kebenaran kepada mereka. Saudara harus memiliki kehidupan rohani yang baik, persekutuan yang benar dengan Tuhan. Baru saudara bisa memiliki hikmat bagaimana mengajar anak-anak dengan benar. Shalom Pak Era, saya merasa bahwa saya belum selesai dengan diri sendiri. Karena pendapatan saya belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan membantu orang tua bekerja. Begitupun dalam lingkungan pekerjaan, saya dihadapkan pada situasi di mana saya harus mendorong orang lain melakukan pekerjaan dengan cepat di situasi yang hampir setiap kali mendesak. Dan ini saya alami setiap hari sehingga membuat beberapa orang tidak nyaman karena mereka yang ditekan oleh berbagai pihak. Saya hanya mau menjaga perasaan orang lain, tapi saya juga membawa nama tim saya dan perusahaan. Saya merasa di tengah orang-orang yang egois dan saya merasa serba salah. Saya rindu melakukan hal lain di luar sana, ya, yang tidak menyakiti orang lain. Saya benar-benar takut jika suatu hari berdiri di hadapan Allah, saya belum berbuat apa-apa untuk Dia, untuk Tuhan, untuk beliau, untuk Tuhan. Aduh, saudara ini yang tanya ini siapa ya? Ini orang yang bakat masuk surga. Ini orang yang masih punya nurani yang bagus. Saya senang nih membaca ini. Saya tidak bisa bicara banyak nih. Sebab saya tidak tahu lingkungannya bagaimana, ya kan? Bagaimana situasinya, ya. Tapi his life, inilah hidup. Anda kan mendapatkan keadaan ini. Bro, ini laki atau perempuan, atau ses. Ini kayaknya bro nih, atau ses nih, ya. Saya juga punya pengalaman yang sama. Bukan tidak ada, cuman beda saja kasusnya. Intinya sama, kita menghadapi orang-orang yang egois, mau menang sendiri. Anda di tengah-tengah perusahaan, saya di lingkungan orang-orang yang melayani pekerjaan gereja. Aduh, tidak kalah beratnya. Tetapi percaya kita berjalan dengan Tuhan. Roh Kudus akan pimpin kita bagaimana menempatkan kata dan sikap yang membuat kita bijaksana. Bijaksana artinya penempatan kata dan sikap yang membuat orang melihat kebenaran di dalam dan melalui hidup kita. Kebenaran bukan untuk dipercakapkan, bukan untuk diperdebatkan. Kebenaran itu dikenakan dan dirasakan orang di sekitar kita. Saya percaya saudara yang menulis memberikan pertanyaan ini, saudara orang yang sudah dijamah disentuh Tuhan. Ya, berjuanglah terus, temui Tuhan, saudara akan bertumbuh ya. Saya merasa tidak sendiri, saya bersama-sama dengan saudara. Saudara punya pengalaman ini sama, mirip, beda kasus, intinya sama. Berjuang terus bro, berjuang terus. Saudara akan bisa bertumbuh
dan mengenal kebenaran. Ya, ikuti terus streaming, ikuti terus Truth ID, ikuti terus Instagram ini. Kita bersama-sama ya, kita pulang ke surga bersama. Saya tidak kenal saudara. Suatu hari kalau saudara ketemu saya, katakan, Pak, saya yang tanya waktu itu Pak, seperti persoalan yang Bapak alami. Saya biar kenal saudara. I love you. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian ya.